Assalamualaikum, halo semuanya. Di video yang kedua ini, aku akan bahas tentang pemeriksaan OHI atau Oral Hygiene Index. Nah, OHI merupakan salah satu indeks pengukuran kebersihan gigi dan mulut. Sebelum kita bahas tentang OHI, kita harus tahu dulu kenapa sih kira-kira pengukuran kebersihan gigi dan mulut itu penting? Kan bisa aja kita lihat langsung gigi pasiennya bersih atau nggak bersih, tanpa harus hitung-hitungan. Ya, memang bisa, tapi itu hanya bersifat subjektif aja. Contohnya nih, ada 2 tenaga kesehatan. Kemudian ada seorang pasien yang datang ke klinik gigi. Nah, kata si A, yang paling banyak itu adalah karang giginya. Tapi ternyata kata si B, yang paling banyak itu adalah plak giginya. Dari contoh tadi, kita bisa lihat bahwa dengan adanya 2 perspektif tadi, maka dapat membingungkan kita. Nah, sehingga dengan adanya indeks kebersihan gigi dan mulut akan membantu kita untuk mengetahui bagaimana kondisi dari kebersihan gigi dan mulut dari pasien. Jadi, dengan adanya indeks kebersihan gigi dan mulut akan memudahkan kita karena yang pertama dapat melihat kebersihan mulut secara objektif. Contohnya, kita lihat antara pasien 1 dan pasien kedua. Setelah dilakukan pemeriksaan, pada pasien 1 yang paling banyak adalah karang giginya dan pasien kedua yang paling banyak adalah pada plak giginya. Tujuan kedua adalah setelah kita melakukan pemeriksaan, kita dapat melakukan pencegahan atau intervensi berdasarkan hasil dari indeks kebersihan gigi dan mulut. Misalnya nih, dari pasien 1 tadi, kategori yang paling banyak adalah karang giginya, sehingga kita bisa melakukan tindakan scaling. Nah, beda dengan pasien kedua. Pada pasien kedua yang paling banyak adalah debris indeksnya, sehingga kita bisa melakukan intervensi atau melakukan tindakan promosi kesehatan terkait teknik menyikat gigi. Oke, setelah mengetahui tentang fungsi dari indeks kebersihan gigi dan mulut, kita langsung membahas tentang OHI tadi. Nah, tujuan OHI yaitu mengetahui tingkat kebersihan mulut pasien melalui 2 pengukuran, yaitu debris index dan calculus index. Terus cara mengukurnya gimana sih? Oke, berikut cara pemeriksaan Oral Hygiene Index. Pertama, tentukan sektan gigi. Pada pemeriksaan OHI dilakukan tindakan pemeriksaan pada seluruh gigi dan dibagi menjadi 6 sektan. Ini adalah sektan 1, sektan 2, sektan 3, sektan 4, sektan 5, dan sektan 6. Langkah kedua, yaitu lakukan pemeriksaan. Setelah mengetahui sektan yang akan diperiksa, maka kita akan melakukan pemeriksaan pada skor yang paling tinggi nantinya. Misalnya, pada sektan 1, itu diperiksa pada bagian bukal dan palatal, dan yang akan diambil adalah skor yang paling tinggi. Begitu juga dengan di rahang bawah yang terdiri dari sektan 4, 5, dan 6 yang dilakukan pemeriksaan pada bagian bukal dan lingual, dan masing-masing dari sektan diambil skor yang paling tinggi. Nah, untuk mengetahui petunjuk dari setiap skor kriteria, ini adalah kriteria dari debris index dan calculus index. Pada debris index, misalnya gigi pasien tersebut bersih, tidak terdapat debris, maka skornya adalah 0. Jika terdapat debris menutup kurang dari 1/3 permukaan, maka kita bikin skornya adalah 1. Jika lebih dari 1/3 permukaan dan kurang dari 2/3, maka skornya adalah 2. Dan jika lebih dari 2/3 permukaan, kita bikin skornya adalah 3. Pada calculus index juga memiliki kriteria yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Setelah kita mengetahui skor dari debris dan juga calculus, kita dapat masukkan rumus seperti ini. Pada debris index adalah jumlah skor debris per jumlah sektan, dan calculus index adalah jumlah calculus per jumlah sektan. Sehingga hasil dari OHI atau Oral Hygiene Index sama dengan debris index ditambah calculus index.
Biar makin memahami lagi, berikut contoh pemeriksaan menggunakan OHI. Langkah pertama, kita lakukan tindakan pemeriksaan Debris Index. Jangan lupa ya, pada pemeriksaan OHI dilakukan tindakan pemeriksaan pada seluruh gigi. Kemudian dari setiap sektannya kita ambil skor yang tertinggi. Misalnya pada sektan 1 yang paling tinggi adalah skor di gigi 16. Dan kita bikin dalam tabel pada bagian bukal yaitu 3 misalnya. Kemudian pada bagian palatal terdapat hasil skornya adalah 2. Begitu juga dengan sektan 2. Pada sektan 2 misalnya pada bukal hasilnya adalah 2 dan pada palatal hasilnya juga 2. Dan begitu juga seterusnya hingga ke sektan 6. Langkah kedua dilakukan pemeriksaan pada kalkulus indeks dan caranya hampir sama dengan debris index tadi. Dilakukan pemeriksaan dari sektan 1 hingga sektan ke-6. Setelah hasil pemeriksaan tadi, kita dapatkan skor dari debris index dan calculus index. Sehingga hasil dari debris index yaitu jumlah skor debris dibagi dengan jumlah sektannya, yaitu 27 bagi 6 sama dengan 4,5. Dan calculus index didapatkan hasil akhirnya yaitu 3,83. Setelah kita mengetahui debris dan calculus index, maka kita tambahkan sesuai dengan rumus dari OHI tadi, yaitu debris index ditambah calculus index. Dan hasil OHI dari pasien tersebut adalah 8,33. Oke, semoga dapat dipahami ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa, dadah!